pecinta Batam Pos, kembali lagi kita di edisi Cakap-Cakap. Nah, kita di sini lagi ada di Hotel Grand Mercure Batam yang berada di lokasi seputaran Bundaran Tuah Madani. Bersama kita siang ini ada Mas Vicky. Ya, salam kenal. Mas Vicky ini adalah marketing communication ya Mas ya? Ya, betul. Yang ada di Grand Mercure. Nah, untuk lebih mengakrabkan kita dengan Hotel Grand Mercure ini yang ternyata sudah 8 bulan beroperasi di Batam ya Mas ya? Betul. Nah, kita tanya-tanya deh sama Mas Vicky. Betul. Apa aja sih sebenarnya yang bisa didapatkan di Hotel Grand Mercure ini untuk masyarakat Batam khususnya dan Kepri pada umumnya dan juga mungkin seluruh Indonesia yang banyak berkunjung ke Batam, Grand Mercure Batam bisa menjadi salah satu pilihannya. Silakan Mas. Oke, baik, terima kasih. Yang pasti kami mengucapkan terima kasih banyak untuk tim Batam Pos sudah mau bikin podcast atau cakap-cakap ya programnya di lokasi di Grand Mercure Batam Center. Kami sebagai hotel yang baru berdiri 8 bulan dengan openingnya itu tanggal 28 Februari 2025, bagian dari Accor Hotel, manajemen Accor yang sudah lumayan lama untuk berkecimpung di dunia hospitality, baik hotelnya berbagai macam merek. Kita di Grand Mercure ini adalah hotel ke-10 untuk brandnya Accor di Indonesia. Di Indonesia ya? Betul. Ini ya Grand Mercure-nya ya Mas ya? Untuk Grand Mercure di Indonesia. Ini yang ke-10 di Batam. Kalau boleh saya spill, itu Grand Mercure itu ada di Medan, ada di Lampung, ada di Jakarta, ada di Yogyakarta, ada di Solo, ada Malang, ada Bali, dan di Batam. Di kota-kota strategis di seluruh Indonesia ya Mas ya? Betul, yang fokus dengan mereknya Grand Mercure. Tapi kalau secara keseluruhan dengan manajemennya Accor, itu banyak banget merek-mereknya selain dari Grand Mercure. Oke, di Batam ada juga? Ada, seperti Hotel Bintang 3 untuk ekonomi hotel namanya Ibis. Oh, Ibis itu satu manajemen dengan Accor. Satu manajemen dengan Grand Mercure ya. Jadi Ibis itu ada, kalau di Batam cuma hanya Ibis Style, untuk di Indonesia ada Ibis Budget, ada Ibis Merah, ada Ibis Style namanya. Nah, untuk naik ke kelasnya namanya Mid Scale Hotel. Itu hotelnya ada Mercure, ada Novotel, tapi di Batam belum ada. Belum ada ya. Betul. Nah, di atasnya lagi ada brandnya Premium. Ini dia Grand Mercure. Oh, jadi di Accor itu ada kelasnya gitu ya. Klasifikasi hotelnya. Klasifikasi hotel. Betul. Dan Grand Mercure ini adalah premium hotel. Jadi kita menamai adalah hotel premium pertama di Kota Batam untuk brandnya Accor. Oh, baik. Betul. Luar biasa Kota Batam ini ya mendapatkan akomodasi yang premium dari grup Accor. Nah, yang lain Mas? Yang pasti di atasnya di levelnya kami di premium hotel itu, contohnya selain dari Grand Mercure ada Pullman, ada di Bintan ada baru buka itu ada Movenpick, Movenpick Lagoon Resort. Abis itu ada Swiss Hotel yang ada di IKN, itu brandnya Accor juga. Nah, terus di atasnya ada Luxury Hotel. Itu contohnya ada Sofitel, ada Raffles di Jakarta. Nah, itu hotel-hotel itulah di manage sama ada lebih dari 26 merek yang di manajemeni oleh Accor Hotel. Ya, betul. Salah satunya yaitu premium hotel yang ada di Batam saat ini yang sedang beroperasi adalah Grand Mercure Batam Center. Nah, selama beroperasi 8 bulan ini Mas, event-event apa sih yang sudah dikerjakan yang ada di Hotel Grand Mercure Batam nih supaya pecinta Batam Pos tahu nih, nanti kalau misalnya kantor saya punya acara ini atau saya mau ada acara ini, bisa dong ke Grand Mercure Batam Center. Baik, mulai dari fasilitas dulu kali ya. Boleh, saya cerita eventnya apa saja. Hotel ini dengan 230 kamar. Dengan punya 4 tipe kamar, mulai dari tipe superior, deluxe, eksekutif, dan deluxe suite. Yang membedakan adalah pertama luas kamar, yang kedua fasilitas mulai dari deluxe ya. Kalau superior kamar biasa standar, yang membedakan superior dan deluxe adalah yang di kamar deluxe ke atas itu sudah punya mesin kopi. Jadi tiap tamu yang menginap itu sudah bisa menikmati, menyeduh mesin kopi sendiri lewat mesin yang sudah kita siapkan di dalam kamar. Jadi satu kamar
mendapatkan 2 kapsul mesin kopi. Jadi mereka bisa seduh Seduh sendiri dengan sendiri. Oke. cara-cara yang udah kita tuliskan di dalam kamar. Selain dari itu, kita mengusung dengan budaya sustainability untuk mengurangi sampah plastik. Di dalam kamar sudah ada air minum dengan botol kaca yang didaur ulang. Oh iya iya. Gitu. Jadi untuk sustainability ke masyarakat dan ke lingkungan. Nah, selain dari itu kita punya 2 restoran. Nah, di sebelah sini adalah Ambrosia Restoran, Ambrosia restoran sarapan Restoran. pagi, makan siang dan makan malam. Juga ada kafe yang ada di lantai 3. Nah, di lantai 3 itu ada semua fasilitas seperti ada gym, ada kids club. Kids club itu contohnya area bermain untuk anak-anak. Area bermain untuk Iya. oh jadi orang tuanya ngopi, Iya, santai, betul. anak-anak biar nggak kemana-mana dititipkan lah di area Di kids club. Terus juga ada kolam renang. Kolam renang. Nah, terus ada spa di jadi lantai termasuk tersebut. Area publik lah ya di situ Iya, ya. betul. Kalau kafenya sendiri Mas itu lebih ke apa itu? Kalau kafenya lebih untuk konsepnya kopi-kopi, untuk anak muda lah istilahnya. Oh, untuk anak muda. Kalau ngopi bisa, untuk nongki-nongki di sore hari bisa. Karena bukanya dari jam 4 sampai malam. Namanya Sales Tapas Bar. Oke. Nah, jadi mengusung konsep tapas yaitu dari Spanyol, tapi kita tidak mengurangi budaya lokal. Karena Grand Mercure itu saya balik lagi ke awal, Grand Mercure adalah brand yang mengusung budaya lokal yang dianggap ke premium hotel. Jadi kalau Mbak Umi misalnya pergi ke Grand Mercure Medan itu beda. Dari sisi makanan beda, terus juga uniform alias pakaian yang digunakan itu berbeda. Karena kenapa? Yang saya bilang tadi dia mengusung budaya lokal. Contohnya karyawan bellboy kami menggunakan topi tanjak dan juga kainnya menggunakan kain dari batik gonggong. Benar. Nah, kalau kita ke Grand Mercure lain itu akan ketemu yang berbeda. Oh, jadi tetap dimanapun Grand Mercure itu ada, dia harus menyerap budaya lokal setempat. Betul. Nah, dari menarik sisi sekali. Betul, dari sisi pakaian seperti itu. Terus dari sisi makanan itu wajib ada makanan lokal yang disediakan oleh hotel. Mulai dari sarapan pagi, makanan untuk kegiatan meeting, terus menu yang ada di dalam kamar itu wajib ada menu makanan lokal. Contohnya Mas, misalnya. Yang pertama kalau di meeting itu ada luti gendang. Oh, luti gendang. Ya. Oke, oh ya itu Melayu banget ya. Iya, itu wajib ada. Wajib ada. Mie tarempa. Mie tarempa. Itu wajib ada. Oh, wajib ada. Nah, itu bisa untuk sarapan, bisa betul, untuk ini ya, menu buffet lah ya itu ya. Terus misalnya kalau untuk di kamar, kita kembali ke kamar, fasilitas tadi superior dan deluxe yang pembedaan mesin kopi. Kalau kamar-kamar antara eksekutif sama deluxe suite, eksekutif itu tiap kamar udah dikasih sama cemilan lokal dari Kepri. Kerupuk moro namanya. Apa itu kerupuk moro? Kerupuk moro itu kayak kerupuk cemilan yang biasa kita makan kalau kita lagi ada di rumah. Jadi kayak dari berbahan dasar ikan. Tapi namanya kerupuk moro. Dan itu khas dari Kepri. Itu kita packaging dalam bentuk toples. Jadi setiap tamu yang menginap di kamar eksekutif sama deluxe suite akan mendapatkan cemilan tersebut. Bisa mengudap cemilan khas Kepri. Di samping juga ada mesin kopi yang bisa menikmati menikmati kopi di dalam kamar. Betul. Itu dari fasilitas kamar. Menarik sekali. Tadi fasilitas restoran. Nah, restoran untuk kegiatan sudah. meeting. Kegiatan meeting gimana itu Mas? Kita punya 18 ruangan meeting yang bisa digunakan oleh tamu, mulai dari 20 orang sampai 800 orang bisa digunakan untuk tamu-tamu yang menggunakan kegiatan berbagai occasion, mulai dari meeting, dance and dinner kalau untuk perusahaan, atau gathering bahkan bisa. Wedding juga bisa. Itu bisa menampung ballroomnya sampai? Kalau ballroom, kalau untuk round table bisa sampai 450 orang. 450 dengan orang. Satu table yaitu maksimal 10 orang. 10 orang. Ya, tapi kalau misalnya classroom lebih banyak lagi, kalau teater lebih banyak lagi. Itu pembaca Batam Pos. Banyak sekali fasilitas yang disediakan oleh Grand Mercure Batam. Betul. Untuk saat ini. Ruang konvensi ada tadi ada 16 ya Mas ya? Ya, 16 room meeting dengan 2 ballroom. 16 room meeting, 2 ballroom dengan kapasitas yang bisa mencapai 400 lebih orang ya. Tergantung cara ngeset ruangannya gitu ya Mas ya. Kalau misalnya maunya classroom itu lebih banyak. Lebih banyak lagi. Kemudian tadi sudah fasilitas kamar sudah, makanan sudah, konvensi sudah. Apalagi Mas?
Kenapa Akses. saya bilang akses Nah, sama fasilitas lain. Jadi ruangan kita kan ada 18 meeting room. oke. Lobby dengan luas ini pasti Oke. aksesnya mungkin orang berpikir, nah nanti masuk ke lobby, masuk ke ruang meetingnya seperti apa? Benar. Ada banyak cara untuk tamu-tamu kegiatan meeting atau convention yang bisa datang ke Grand Mercure. Pertama, kita punya akses khusus yang bisa digunakan oleh tamu untuk kegiatan meeting. Khusus meeting Ya, lewat situ. jadi liftnya tersendiri, menggunakan lift bisa, menggunakan Menggunakan tangga tangga yang berputar bisa. ini bisa. Nah, ini ada tangga melingkar ke iya. atas. Nah, ini Tangganya bisa. cantik. Ya, betul. Bisa digunakan untuk foto-foto. Ada Oh. lagi di sebelah restoran Ambrosia Restoran itu ada akses eskalator menuju ke ruang meeting. Oke. Jadi antara tamu yang menginap sama tamu yang meeting kita Itu nggak akan jumpa lah Iya, gitu betul. ibaratnya Kecuali gitu dia ya. menginap ya. Jadi maksudnya kita lebih memudahkan akses-akses peserta meeting untuk lebih nyaman lah isinya untuk Benar meeting di sekali. ruangan. Nah, Dan yang lebih spesial lagi, tiap lantai di ruang meeting itu kita punya musola. oh oke, itu yang penting itu Mas, Betul. benar sekali. Itu sangat bermanfaat kalau buka puasa itu nantinya. Wah, Jadi iya benar. kalau kita kan nggak pusing nanti ruang Berapa meetingnya. lantai sih sebenarnya untuk ruang Untuk meeting ruang itu? meeting itu ada Yang 3 16. lantai. Oh, 16 itu 3 dibagi lantai yang 3 terpisah. lantai terpisah. Ya, Baik. betul. Di lantai 2 ada 1 ruang meeting. Di Heeh. ballroom ada satu musola maksudnya. Kalau di Heeh. ballroom ada 2 musola yang terpisah di kanan dan di kiri. Heeh. Kalau di lantai 3 itu ruang meeting juga ada lagi. Ballroom di lantai berapa itu? Lantai 2. Namanya kalau di sini tuh 2M. 2M. Lantai 2, maaf. Lantai 2. Ya, Lantai betul. 2 itu lantai ballroom lah ya. Ya, itu ada 2 Kalau musola di situ. Oke, jadi untuk yang ratusan orang itu Iya, benar. nggak akan inilah ya, apa kekurangan lah Iya, ya. harusnya. Misalnya mau datang Mm-mm. untuk wedding kah, mau Mm-mm. datang untuk pertemuan Betul, apapun itu betul. waktu sholat nggak akan keganggu. Ya, Nah, satu lagi itu yang kalau untuk penting. yang merokok itu juga di lantai ballroom itu juga ada Oh akses masih boleh? nggak ada akses untuk kayak balkoni, dia akses untuk merokok. Oh oke. Bagi yang merokok ya. Bagi yang merokok. Walaupun sekarang ini ya Mas ya, Banyak hotel-hotel yang sudah sudah tidak. menerapkan Betul. peraturan dilarang merokok di dalam hotel. Ya, benar sekali. Tapi di sini masih yang walaupun kapasitasnya masih Kecil. sedikit, Ya, kecil kecil. banget, tapi tetap masih ada. dikasih akses. Ya, betul. Karena kan kita tidak mungkin 100% mengurangi menghilangkan itu ya Mas karena ya. kan masyarakat sendiri, kecuali Benar. memang masyarakat udah non smoking semua Ya, baru bisa ya. benar itu Ya. yang luar biasa itu kesadaran Betul. masyarakat untuk Iya. tidak merokok itu ya Mas Iya, ya. tapi Oke. kita sebagai hotel penyedia jasa dan layanan tetap harus ada. Iya, istilahnya. karena kan tamu yang datang tuh macam-macam ya Mas ya, beda-beda gitu. Benar, itu dia. Nah, selain dari akses makanan, akses fasilitas yang ada di ruang meeting, kamar, restoran, tamu-tamu yang menginap, berbagai macam pertanyaan yang tadi tuh kegiatan apa yang sudah dilakukan. Nah, dengan kita tuh hotel harus bekerja sama dengan berbagai macam pihak. Benar. Nah, dari hotel sendiri sebenarnya sudah melakukan kegiatan seperti kita sebagai host officially tempat dilaksanakannya Batam 10K. Waktu itu bekerja sama pemerintah. Iya, Pemko Dinas Batam sama Pariwisata Dinas ya. Pariwisata. Itu salah satunya. Terus juga acara eventnya hotel sendiri. Mulai dari barbecue, di program Halloween. Habis itu kita punya program waktu itu malam tahun baru. Malam tahun baru juga. Kegiatannya di ballroom. Itu kita sudah menampung ratusan tamu yang melaksanakan kegiatan malam tahun baru. Kenapa kita memilih tahun baru dilaksanakan di ballroom? Pertama untuk memperkenalkan ballroom kita itu. Karena masyarakat yang menginap di Grand Mercure kan nggak cuma hanya masyarakat Kota Batam. Benar sekali. Dari negara tetangga pun juga datang. Benar gitu sekali. Kan, untuk melaksanakan year end dengan programnya mereka sendiri dengan rencana keluarganya. Dan yang lebih spesialnya lagi, karena kita grupnya grup Accor, kita itu berkesempatan untuk menukar voucher. Kita ada program nih, kamu mau nggak mensponsori hotel kami? Jadi gitu. kita buat tamu yang menarik menginap sekali. di Grand Mercure di program tersebut kita memberikan secara cuma-cuma dengan lucky draw menginap gratis di hotel Accor yang ada di luar negeri. Nah, jadi contohnya di Singapura, jadi berbagai macam merek hotel itu mau mensponsori dan kita pun juga memberi voucher yang sama. Jadi istilahnya kita mendatangkan tamu dari Singapura ke sini dan tamu yang dari sini pun juga kita ekspor ke sana gitu ya, betul. dengan pertukaran voucher itu. Iya, menarik sekali. Itu salah satu daya tarik untuk tamu-tamu. Oh iya, aku kalau misalnya ke Singapura dapat lucky draw, aku cuma
cuma perlu beli voucher, beli ferry. Iya. Kalau kamarnya udah disponsori sama Grand Mercure gitu. Nah, itu reguler itu, program reguler. Program tahunan yang selalu ada. Oh, program Contohnya, tahunan yang selalu ada. nanti di Imlek itu juga ada. Oh, gitu. Terus nanti jangan di-spill dulu, Mas. Nanti kita. Maksudnya voucher itu tuh ada. Okay. Terus juga nanti di berbagai macam occasion yang ada di hotel, kita selalu melibatkan hotel sister namanya. Hotel Karena kan sister kita namanya berbagai ya. macam merek ya. Iya benar. Tapi dari satu grup Accor. Betul. Gitu. Dan enaknya di luar negeri itu banyak hotelnya. Jadi kita juga mengajak tamu-tamu kita yang mana tahu memilih untuk berlibur ke luar negeri. Benar. Untungnya adalah dari sisi kita memberi voucher dan kita akan mendatangkan tamu dari luar negeri ke Batam. Benar itu lebih sekali. Memberikan dampak positif untuk UMKM, pariwisata gitu. Karena nanti mereka belanja di sini, Benar. mereka menginap di sini, spending money di sini, uang berputar di sini lebih banyak. Betul, itu dia. Nah, kita udah ngobrol banyak nih ya tentang fasilitas di Grand Mercure Batam. Betul. Nah sekarang ini kita di bulan Februari nih Mas, betul. Itu kan banyak sekali event yang berurutan lah gitu. Ya, nah, event yang paling dekat adalah Chinese New Year, Imlek ya, tahun kuda api ini. Betul. Itu Grand Mercure Batam nih apa sih yang sudah disiapkan untuk menarik wisatawan, tamu-tamu ya Batam, khusus untuk tamu Batam, wisatawan dimanapun berada. Dari Grand Mercure sendiri mengusung tema reunion dinner. Reunion dinner, oke. Ya, betul. Kenapa kita bawa reunion dinner ini ke Grand Mercure Batam Center adalah karena kami ingin mengajak tamu-tamu untuk lebih berintimate dengan keluarganya mereka, sanak familinya mereka, saudara-saudaranya mereka, untuk lebih akrab di malam Imlek. Yaitu dengan konsep dinner, jadi satu table. Jadi konsepnya set menu, mulai dari appetizer, soup, main course, dessert, itu ada di satu meja. Jadi secara bergantian dicoba. Nah, kegiatannya apa saja? Mulai dari tradisi yang namanya Yusheng. Yang makan bareng-bareng itu betul, ya. Betul, terus diangkat ada tradisinya. Nah, prosesi tersebut dilanjutkan ada barongsai, ada kegiatan yang lain. Dan itu seperti yang saya bilang, kami akan menyediakan voucher yang ada di Accor Hotel di Singapura. Itu yang mau dijadikan gift-nya ya. Betul. Diundi tapi? Diundi. Nah, kirain semua tamu dapat satu-satu, enggak ya? Kita undi. Dan yang lebih spesial lagi kenapa harus ke Grand Mercure, karena kita bagian dari Accor dengan member lebih dari 1 juta member. Itu membernya tersebut dengan bertransaksi di restoran, baik itu nanti bertransaksi di malam Imlek ini boleh ya? Ya, ataupun cuma bertransaksi seperti di restoran, itu akan mendapat poin. Dengan bertransaksi Rp20.000 akan mendapatkan 1 poin. Nah, sekarang tuh lagi ada promo. Dihitung kelipatan ya berarti ya? Iya, betul. Jadi mumpung lagi ada promo dari sekarang sampai bulan Maret nanti, setiap 20.000 yang kita transaksikan akan dikalikan 3 kali poin. Oke, berarti kalau kita spend 2 juta berarti dikali 3 lah ya? Iya, betul. Berarti berapa kalau misalnya 20.000-nya 1 poin, jadi nanti dikali 3 konversinya. Oke. Nah, gitu. Jadi secara makin banyak. Dan cara daftar member itu gratis. Jadi tidak dipungut biaya apapun. Jadi kalau orang ikut member harusnya berbayar ya. Iya benar. Nah, di Accor pun juga ada member bayarnya. Jadi ada 2 klasifikasi member, namanya Accor Plus Explorer yang untuk berbayar. Kalau yang untuk gratis namanya All, Accor Live Limitless. Nah, jadi kalau yang untuk mendaftar yang mau gratis juga bisa. Jadi kalau kita menginap itu udah pasti. Kalau kita jadi member. Dengan kita menginap dengan jadi member, kita menginap melalui website, aplikasi dengan websitenya allaccor.com, itu akan mendapatkan otomatis kita jadi member. Ya, otomatis kita jadi member dan kita dapat poin. Nah, yang lebih spesial lagi, kita nggak nginep nih, misal khusus Batam atau khusus Kepri, kita nggak nginep, kita cuma hanya pengen makan aja. Grand Mercure, ke semua brandnya Accor, itu akan mendapatkan poin. Yang saya bilang tadi, kalau di luar program itu, tiap 20.000 yang kita belanjakan akan dapat 1 kali poin. Misalnya let's say belanja 200.000 lah, berarti akan dapat 10 poin. Iya. Nah, kalau kita belanja
dengan 3 kali poinnya artinya dapatnya 30 30 poin. poin, Nah, sudah 30 nah itulah kalau poin. kita kalkulasikan, let's say kita belanja 2 juta, ya akan dikalkulasikan Benar seperti itu. sekali. Nah, Ya, katakan kita nggak nginap, tapi pengen dong ngerasain betul. breakfast-nya di Sarapan Accor, paginya, sarapan pagi. Kita benar. datang cukup sini. Iya, Kita betul. belanja di sini Iya, untuk sarapan benar. pagi, kita sudah dapat poin tuh ya. Betul, Nanti betul. kita main ke Malang tuh atau Iya, ke Jogja, di sana betul. di sana ada Accor, kita nginap sudah dapat Betul. poin lagi. Terus makan juga dapat Makan poin kita lagi. dapat poin lagi. Nah, Betul. itu kalau dapat misalnya nih kalau Dapat saya nih dapat lucky draw tadi tuh Betul. nginep misalnya di Singapura Betul. atau di Malaysia itu apa syarat dan ketentuannya itu? Syaratnya kalau ketentuannya itu ikut program yang dari Grand Mercure. Nah, Oke. misalnya contohnya untuk yang program yang akan datang adalah Imlek ya. Nah, jadi dengan beli paket makan malam reunion dinner di Grand Mercure, nanti berkesempatan akan ada lucky draw untuk voucher hotel yang ada di Singapura. Nah, misalnya nanti kalau misalnya salah satu tamunya dapat voucher, tinggal klaim ke hotelnya. Diusahakan H-7 hari ya. Biasa kan hotel tuh tergantung huniannya mereka masing-masing. Biasanya kalau kita mau pergian liburan kan udah ada rencana jadwalnya. Yang jelas kabari dulu hotelnya supaya kamar tersedia. Iya, benar. Nanti kita datang ke situ tiba-tiba ngasih voucher, takutnya nggak ada kamarnya. Jadi alangkah baiknya kalau nanti berkesempatan dapat hadiah dari Grand Mercure, ya kita email mereka atau WhatsApp mereka, kan ada kontak personnya, kita kabarin, saya dapat voucher dari Grand Mercure untuk kegiatan Imlek, boleh nggak saya pakai di tanggal segini? Biasanya hotel itu lebih nyaman berarti ya Mas ya. Dengan berbagai macam persiapan yang kita lakukan, biasanya hotel itu sangat terbuka. Selagi kamarnya ada, mereka akan menerima. Gitu. Oke, sip. Itu untuk Imlek. Nah, sekarang nih yang event paling panjang nih 1 bulan. Selama 1 bulan ya. Iya, iftar Ramadan ini. Gimana kesiapan Grand Mercure Batam untuk menyambut bulan suci Ramadan ini, Mas? Kesiapan kita sudah hampir 80%. Hanya tinggal menunggu dekorasi saja. Oh, berubah nanti dekorasinya ya. Kan hitungannya beda hari tuh. Iya, beda hari. Selesai Imlek langsung cus ganti. Iya, benar. Jadi bedanya cuma hanya di situ. Kemudian menu-menunya gimana, Mas? Kalau menu sih banyak banget pilihannya. Menu lokal ada, menu internasional ada, dan yang lebih spesialnya lagi itu ada kambing guling. Setiap hari ada kambing guling. Oh, jadi pemirsa Batam Pos, yang membedakan menu iftar Ramadan di Grand Mercure Batam dengan hotel-hotel lain adalah kambing gulingnya. Ya benar ya Mas ya. Betul, setiap hari ada yang namanya kambing guling. Betul. Di samping itu menu yang lain-lain diganti-ganti dong. Pasti ada. Jajan pasar lengkap. Ada. Kemudian menu Nusantara ya? Ada. Menu Nusantara ada. Menu Timur Tengah ada. Menu Timur Tengah ada. Ya, nasi biryani, nasi mandi, nasi apa lagi pokoknya itu banyak. Berbagai macam. Nanti kalau bisa coba tanya ke WA-nya restoran. Nanti akan dikasih menu. Ada pilihannya menunya 5. Hari pertukaran menunya per 5 hari. Per 5 hari. Ya, oh, hari berarti pertama sampai hari ke-5, nanti hari ke-6 balik lagi ke menu hari pertama. Oke, tapi di setiap menu itu kambing guling tersedia. Ya, betul. Bagi pecinta kambing guling, cus. Apalagi yang ditunggu? Datang ke Grand Mercure Batam untuk buka puasa, ajak keluarga, ajak teman. Nah, programnya selain itu adalah kita ada 3 kali poin juga untuk member All Accor Limitless. Nah, dengan menjadi member yang gratis tadi, dengan biaya buka puasa dapat diskon 15%. Sudah dapat diskon 15% dari harga yang ditawarkan untuk buka puasa 450.000 per orang. 450.000 per orang itu bisa dapat 15% diskon. Ya, terus dengan biaya yang kita bayar, diskonnya itu sekitar 382.500. Dapat poin lagi. Dapat poin lagi 3 kali. Yang bisa dipakai di seluruh Grand Mercure di seluruh Indonesia. Di semua, dengan poin itu bisa kita tukar nanti di semua hotel grup Accor. Dan yang lebih spesialnya lagi, nanti setelah Ramadan akan kita undi untuk undian emas logam mulia. Itu grand prize-nya? Iya. Wow, menarik plus sekali. Dengan voucher hotel. Oke, itu Mas, ini mumpung lagi emas lagi bagus ini Mas. Betul. Berapa gram? Bisa di-spill nggak? Kita spill-nya nggak nyampe 10 gram, nggak nyampe 10. Tapi ada berbagai macam berat. Oke. Yang akan kita berikan, nggak mungkin misal 1 nanti
orang coba udah misalnya saya udah ribuan orang buka puasa dapat 1 orang kan sedih ya. Oh iya benar. Jadi kita maunya tuh memberi agak banyak lah istilahnya. Berapa? Boleh di-spill nggak berapa grand prize-nya? Berapa? Pokoknya angkanya di bawah 5 gram, tapi jumlahnya ada jumlahnya beberapa. banyak. Ya, beberapa. Plus dengan kita kasih voucher hotel menginap. Jadi banyak hadiah menarik Betul. yang bisa nanti di akhir Ramadan, mungkin setelah Syawal ya, setelah 1 Syawal yang akan diundi oleh pihak hotel bagi tamu-tamu yang pernah buka puasa di Grand Mercure Batam, diundi, nanti siapa yang dapat emas, kemudian dapat voucher hotel. Betul. Nah, syaratnya adalah jangan lupa diisi datanya. Karena kan kita kalau undian itu dia nggak datang, nggak valid tuh. Ini kan kita mengundiannya lewat. Oh iya, ini emas. Betul. Aduh. Jadi intinya nomor teleponnya ada, namanya lengkap, data dirinya ada lah. Jadi kalau misalnya cocokin sama KTP. Betul. Pas, oke. Emas bisa dibawa pulang. Jadi pas kita lucky draw, misalnya atas nama, ini dari Batam Pos, ini nomor handphonenya. Aduh, alhamdulillah ya Allah. Nah, oke. Nah, Mas, sepertinya sudah dikode-kode tadi sama tim, ya kan? Nggak terasa ya. Nggak terasa, obrolannya sangat menarik sekali. Nah, pembaca Batam Pos, pemirsa Batam Pos dimanapun berada yang melihat nanti tayangan ini, jangan lupa datang ke Grand Mercure Batam untuk menikmati malam pergantian tahun, malam Imlek, reunion dinner, dan kemudian event 1 bulan untuk berbuka puasa di Grand Mercure Batam. Hadiah penarik menanti. Kapan lagi ya? Saya Umi bersama Mas Vicky pamit undur diri. Salam redaksi.